Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sejarah Islam. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Salsa Panilustiani. Yang kedua ada saudari Ajeng Kania. Yang ketiga ada saudara Ahmad Firdaus. Dan yang keempat ada saudari Ramanda Destina. Di sini materi yang akan kami bahas yakni sejarah Islam yang di dalamnya terdapat subbab yakni latar belakang sejarah Islam. Kedua ada pengertian sejarah Islam. Ketiga ada sumber sejarah Islam. Dan yang terakhir periodisasi sumber sejarah Islam. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami, dan kami pun memohon maaf kepada semua apabila dalam menyampaikan atau memaparkan materi terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yakni mengenai latar belakang sejarah Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah Islam. Nah, ada yang tahu nggak sejarah Islam itu apa? Ya. Sejarah Islam berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan Islam. Kata sejarah menurut para ahli atau secara etimologis berasal dari kata Arab atau berasal dari bahasa Arab, yakni tarikh yang artinya mencatat atau menulis. Dan kata sejarah dalam bahasa Arab yaitu syajarah yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, sejarah yaitu history. Jadi dapat dipahami bahwa sejarah adalah suatu kejadian atau fenomenal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis atau berurutan. Kata kebudayaan dalam bahasa Arab yaitu al-thaqafah. Nah, tetapi di Indonesia sendiri itu masih mensinonimkan kata antara kebudayaan dan peradaban. Dalam ilmu antropologi, kedua kata tersebut dibedakan, yakni perbedaan antara peradaban dan kebudayaan. Istilah peradaban dipakai untuk mencakup bagian-bagian dan unsur-unsur kebudayaan yang halus dan indah. Nah, sekarang pengertian di Islam. Apa sih itu Islam? Nah, Islam merupakan agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui perantara Rasul yang pertama atau Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abdul Qadir mendefinisikan Islam itu sebagai akidah wahidah, yaitu Islam sebagai agama dan negara. Jadi dengan pengertian ini, maka seseorang muslim berarti seorang mukmin. Seorang mukmin yang sungguh-sungguh melaksanakan syariat Islam, melakukan organisasi cita-cita Islam negara menurut ajaran Islam. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek atau dalam berbagai bidang. Dalam kaitannya ini, maka muncul berbagai istilah-istilah yang sering digunakan dalam sejarah ini. Di antaranya sejarah peradaban Islam, sejarah Islam, dan sejarah kebudayaan Islam.
Sumber sejarah disebut juga data sejarah. Kata data merupakan bentuk jamak dari kata datum dalam bahasa Latin yang berarti pemberitaan. Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Adapun sumber sejarah dapat dibedakan menurut bahan, asal-usul atau urutan penyampaian, dan tujuan sumber itu dibuat. Menurut bahannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sumber tertulis merupakan kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Dalam arti sempit disebut dengan dokumen, dan adapun dalam arti luas meliputi momen, artefak, foto-foto, dan sebagainya. Sumber sejarah yang tertulis ialah Al-Quran dan hadis. Sedangkan sumber tidak tertulis secara metodologis merupakan bahan inti bagi sejarah lisan. Pengetahuan tentang kejadian-kejadian di masa lampau didasarkan pada data atau informasi yang telah tersebar secara lisan. Dan adapun sumber sejarah yang tidak tertulis ialah sholawat. Sejarah Islam dilatar belakangi oleh ketertarikan para peneliti untuk meneliti sejarah Islam, baik para peneliti dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, karena banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Mempelajari sejarah sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia. Begitu pentingnya mempelajari sejarah, sampai-sampai dalam Al-Quran pun banyak sekali mengkisahkan atau menceritakan mengenai sejarah-sejarah seperti sejarah para nabi atau kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para umat atau tokoh-tokoh terdahulu. Mempelajari sejarah Islam juga sangat bermanfaat untuk membentuk rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Selain itu, bisa juga membentuk karakter yang baik sehingga kita tidak bagaikan kacang lupa kulitnya. Selain itu pula, tentu dalam mengungkap sejarah yang sudah terkubur seiring berlalunya waktu bukanlah hal yang mudah untuk mengungkapkannya kembali. Mengingat hal itu, kita perlu untuk mempelajari sejarah Islam. Karena agar kita dapat mengambil pembelajaran yang terdapat di dalamnya dan agar kita tidak lupa terhadap sejarah kita. Karena tidak mungkin adanya kehidupan sekarang apabila tidak ada kehidupan sebelumnya, yakni mengenai sejarah-sejarah masa lalu. Saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah Islam. Periode pertama yang disebut dengan periode klasik dimulai dari masa Rasulullah hingga jatuhnya pemerintah Bani Abbas di Baghdad. Periode ini ditandai dengan adanya upaya perintisan, pengembangan dan kemajuan puncak yang pertama peradaban Islam pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Lalu diikuti oleh masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode ini diwakili oleh masa kekhalifahan Nabi Muhammad di Haramain, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin di Madinah, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah di Damaskus, dan kemudian dilanjutkan dengan masa pemerintahan dinasti Bani Abbas di Baghdad. Periode kedua disebut dengan periode pertengahan, dimulai dari masa jatuhnya Bani Abbas hingga akhir datangnya pengaruh modernisasi Eropa dalam dunia Islam. Periode ini ditandai dengan
disebut dengan masa stagnan, yakni sejak jatuhnya Bani Abbas di Baghdad pada tahun 1258 Masehi hingga lahirnya 3 kerajaan besar. Yang pertama Utsmani di Turki, yang kedua Safawi di Persia, ketiga Mughal di India di sekitar tahun 1500 Masehi. Berikutnya sejak tahun 1500 Masehi hingga 1700 Masehi, ketiga kerajaan ini berhasil mempelopori kemajuan periode ketiga yang disebut dengan periode modern, dimulai sejak kurang lebih tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan masa penjajahan Eropa terhadap dunia Islam. Timbul pengaruh modernisasi ke dalam kalangan umat Islam, dan karenanya lahir kebangkitan dan upaya-upaya pembaruan di dunia Islam. Negara-negara yang mayoritasnya penduduk Islam seperti Mesir, Turki, Indonesia sebagai contoh telah melakukan pembaruan sesudah mereka memperoleh kemerdekaan